Hai sobat sekalian. Pernah nggak sih sobat sekalian berpikir akhir-akhir ini atau mungkin aktivitas yang dijalankan sehari-hari berjalan begitu cepat? Seperti menghadapi pekerjaan yang berat yang kadang membuat kita burn out. Kemudian saat menggunakan transportasi umum, ramainya orang-orang yang saling berebutan untuk masuk dan keluar, orang yang bersepeda menuju ke kantor, antrian yang sangat panjang, tugas yang tak kunjung usai. Dengan begitu saja, kita yang melihatnya merasa melelahkan dan kelelahan. Yang pada akhirnya orang-orang lebih memilih untuk menjalankan gaya hidup slow living. Apa sih itu slow living? Yuk sekalian tahu! Slow living merupakan suatu pendekatan terhadap kehidupan yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas, menekankan ketenangan, refleksi, dan kesadaran dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan pengurangan kehidupan yang terburu-buru, kurangnya tergantung pada teknologi, sederhana dalam konsumsi, dan keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Slow living artinya lebih fokus pada kebiasaan, meluangkan waktu untuk menikmati hobi yang sangat disukai, bahkan menikmati alam tanpa harus menggunakan ponsel, bahkan menjauhi smartphone sejenak. Penerapan slow living nyatanya mengurangi stres dengan hidup pada saat ini, berhubungan dengan alam, menjaga hubungan sosial yang bermakna, dan menghargai kebahagiaan yang datang dari hal-hal sederhana. Prinsip ini menyuruhkan individu untuk menjalani hidup mereka dengan lebih sadar, mengejar apa yang benar-benar penting, dan menikmati setiap aspek kehidupan dengan penuh kesadaran. Intinya, hidup lambat mengarah pada kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam melalui pengalaman hidup yang lebih lambat, lebih dalam, dan bermakna. Untuk sobat sekalian yang masih bingung dengan istilah slow living beranggapan sibuk sama saja dengan sukses. Slow living sebenarnya mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Orang yang hidup perlahan hidup dengan tujuan, kesadaran, dan memikirkan berbagai hal untuk dialami. Slow living diperkenalkan pada tahun 1980-an di Italia. Sekitar waktu ini, McDonald's membuka toko pertamanya di pusat kota Roma dan Carlo Petrini, serta sekelompok aktivis mendirikan gerakan Slow Food, sebuah gerakan untuk mempertahankan tradisi kuliner daerah tersebut. Gerakan tersebut sukses dan kini memiliki pendukung di lebih dari 150 negara dan terus melindungi tradisi kuliner, mempromosikan kompensasi yang adil bagi produsen, dan mendorong kenikmatan makanan, produk berkualitas baik, dan terlibat dalam aktivitas seputar keberlanjutan. Carl Honore, salah satu penulis dan pembicara slow living yang paling terkenal, membantu membawa konsep slow living ke dalam arus utama pada tahun 2004 dengan penerbitan bukunya In Praise of Slowness. Honore mengeksplorasi bagaimana slow food memicu gerakan slow living yang lebih luas, yang kini meluas ke bidang kehidupan lain yang telah meningkat secara dramatis, termasuk pekerjaan, pengasuhan anak, dan hiburan. Sejak buku ini diterbitkan, masyarakat kembali menyadari bahwa laju kehidupan kita semakin meningkat, begitu pula kesadaran akan lambatnya gerak kehidupan. Saat ini, perjalanan yang lambat, mode yang lambat, olahraga yang lambat, berkebun yang lambat, interior yang lambat, desain yang lambat, pemikiran yang lambat, berita yang lambat, dan pekerjaan yang lambat adalah contoh lain dari gerakan slow living. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa lebih cepat tidak selalu lebih baik. Mengadopsi gaya hidup yang lebih lambat membuat kita lebih nyaman dan memahami ritme alami manusia yang sangat berbeda dengan laju cepat yang kita lewatkan dalam perkembangan yang terjadi selama ini. Kesalahan umum yang sering terjadi saat memahami prinsip slow living adalah menganggapnya sebagai alasan untuk bermalas-malasan atau menghindari tanggung jawab. Ini adalah kesalahpahaman yang banyak dilakukan kebanyakan orang. Prinsip hidup slow living tidak mengarah ke kemalasan, tetapi mengubah pandangan hidup kita dengan menekankan kualitas daripada kuantitas. Kesalahan umum lainnya adalah berpikir bahwa hidup perlahan berarti menghindari teknologi sama sekali. Meskipun mengurangi paparan kita terhadap teknologi adalah bagian dari gaya hidup slow living, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi lebih sadar dan mengendalikan penggunaan teknologi, bukan menghindarinya sama sekali. Hehehe. Selain itu, salah satu kesalahan kita berasumsi bahwa gaya slow living hanya berlaku bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sobat sekalian dapat menerapkan prinsip slow living di perkotaan yang lambat dengan mengubah sikap dan prioritas dalam kehidupan sehari-hari juga loh.
Dengan kata lain, slow living bukan berarti menghindari tanggung jawab, melainkan menghadapi tanggung jawab dengan lebih sadar dan mengutamakan keseimbangan dan kebahagiaan dalam prosesnya. Hayo, ada nggak nih sobat sekalian yang salah mengartikan slow living? Hehehe. Menjalani gaya hidup slow living nyatanya dapat memberikan beberapa manfaat positif untuk fisik dan mental kita loh sobat sekalian. Apa saja sih manfaatnya ketika kita menerapkan gaya hidup slow living di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, gaya hidup slow living dapat membantu mengurangi stres serta tekanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat memperbaiki kualitas hidup yang baik. Yang kedua, peningkatan kualitas tidur. Jika sobat sekalian sudah menerapkan gaya hidup slow living, tentu sobat akan merasakan mengurangi kecenderungan untuk begadang. Padatnya aktivitas sehari-hari membutuhkan kualitas tidur yang cukup untuk beraktivitas secara optimal di hari esok. Yang ketiga, meningkatnya kesehatan fisik dengan fokus pada mengatur pola makan yang baik, lalu tidak lupa berolahraga. Sobat sekalian dapat meningkatkan kesehatan fisik untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Gaya hidup slow living memungkinkan kita untuk lebih terbuka kepada orang lain dengan cara berinteraksi dengan banyak orang. Dengan begitu, sobat sekalian dapat meningkatkan koneksi kepada banyak orang. Yang kelima, keborosan. Gaya hidup slow living dapat membantu dari perilaku boros loh sobat sekalian. Membeli barang yang cukup untuk kebutuhan dan membeli dengan bijak dapat menghindari dari perilaku gaya hidup yang boros. Dari sekian banyak yang kita bahas dari gaya hidup slow living sebelumnya, sobat sekalian sudah mengerti belum nih cara menerapkan gaya hidup slow living? Yang pertama, hidup minimalis. Hidup minimalis memiliki arti mempunyai harta benda yang cukup dapat mengurangi fokus dalam hidup. Dengan mengurangi jumlah barang yang sobat sekalian miliki, dapat memudahkan kehidupan sehari-hari dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Yang kedua, meluangkan waktu di luar rumah. Salah satu cara untuk menjalani gaya hidup slow living adalah dengan menyegarkan diri dengan mengunjungi tempat-tempat tenang yang sobat sekalian sukai, seperti taman, perpustakaan, museum, tempat wisata alam, dan alam terbuka. Yang ketiga, sebagian besar orang mengawali hari dengan cara yang tergesa-gesa, seakan 24 jam dalam sehari tidaklah cukup. Mengutip The Minimalist Vegan, mengawali hari dengan terburu-buru membuat seseorang jadi lebih stres dan tidak mudah sabar. Maka dari itu, awali hari dengan rutinitas yang bersifat santai dan tenang, seperti menikmati sarapan yang disukai, menikmati teh atau kopi favorit, atau menyempatkan waktu untuk meditasi. Untuk menjalani poin ketiga ini, tentunya sobat sekalian harus mempunyai pola tidur yang cukup dulu ya. Hehehe. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Gaya hidup slow living memungkinkan kita untuk lebih terbuka kepada orang lain dengan cara berinteraksi dengan banyak orang. Dengan begitu, sobat sekalian dapat meningkatkan koneksi kepada banyak orang. Gimana sobat sekalian? Tertarik untuk menjalani gaya hidup slow living? Nah, itulah sejarah, kesalahan umum, manfaat, serta penerapan gaya hidup slow living.